Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala lihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala nabi Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kembali kita bisa hadir dan berjumpa di tempat yang sangat kita cintai. Buktinya Anda kerasan dengan segala problematika yang ada di dalamnya. Karena memang hidup itu kan sebenarnya ya cuma dua. Kalau nggak suka ya duka. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka kita bersabar. Itu saja. Oh, sabar terus. Sabar. Sabar itu bagus. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Jadi sebenarnya nggak ada satu manusia pun yang nggak diuji oleh Allah. Cuman bentuknya beda-beda, Nduk. Saya diuji, Anda diuji. Semuanya diuji. Presiden diuji, rakyat diuji. Pejabat diuji, rakyat diuji. Nggak ada satu manusia pun yang lepas dari ujian. Cuman bentuknya beda-beda. Pedagang diuji. Apa ujian pedagang itu? Rapayu, persaingan dengan pedagang yang lain. Mbuh dodol apa wae? Ya bakul tumbar ki ya saingane karo bakul tumbar. Penjual ikan ya saingannya dengan penjual ikan. Penjual empal saingannya dengan penjual empal. Penjual empal brewok saingannya dengan empal brewok. Jadi ya lah biasanya kalau orang itu nggak bisa bersabar, itu penyakitnya apa? Hasud. Kamu tahu hasud itu apa? Iri, dengki. Hasad, hasud. Biasanya orang itu kalau kalah bersaing sesama kompetitor, yang terjadi adalah hasud. Padahal hasud ini penyakit hati. Orang kalau terkena penyakit hasud ini, mohon maaf, dia nggak akan bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Yang biasa hasud itu sesama profesi, tuh. Dia aja.
Makanya saya sering bilang, dalang itu ya musuhnya dalang. Guru itu ya musuhnya guru. Ustadz musuhnya ustadz. Mbak Elsie musuhnya, yo Elsie. Nggak mungkin kok Elsie musuhi ustadz tuh nggak mungkin. Lah hubungannya apa? Wong pasare beda. Maka kemudian memunculkan penyakit. Kiai diuji son bosok, iki ujian gitu, ujian. Kalau ini bukan masalah hasud, tapi masalah profesionalisme. Mosok son pengajian kalah karo son room gila ya. Son roomnya wena, son pengajian ngangung-ngangung. Atau saya curiga, jangan-jangan tukang sonnya tamu room. Nah, bisa jadi. Jadi kalau orang tidak bisa bersabar ketika dia duka, maka munculnya adalah hasud. Iri dengan rezeki orang lain, iri dengan eksistensi orang lain, iri dengan keberhasilan orang lain, iri dengan kekayaan orang lain, iri dengan kemapanan orang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang melihatnya itu lebihnya orang lain melihat kekurangan diri sendiri. Kok kain duwe mobil aku durung, kok kain duwe omah saya belum, kok dia tamunya banyak saya sedikit, kok dia tipnya banyak saya sedikit. Ini menimbulkan kalau dia tidak bisa bersyukur atas suka dan dukanya, kalau dia tidak bisa bersyukur atas sukanya dan tidak bersabar atas dukanya, maka munculnya adalah hasud. Kalau saya enggak, Nduk. Tak kasih resepnya ya. Kayak sing mburi cangkeme kemruwek ngopo to kayak gitu. Oh, lagi mapake bokong. Jadi ya ujiannya wong ki ya dhewe-dhewe ki mau, ujiane ki ya cangkem kemruwek ngono kae. Jadi gini, konsepnya begini. Kenapa Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu la in syakartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur tak tambah. Termasuk syukur itu adalah senang dengan anugerah. Baik anugerah yang diberikan kepada kita maupun anugerah yang diberikan kepada orang lain. Contoh begini. Kok ada temenmu mendapatkan rezeki, mendapatkan rezeki kamu senang, maka rezekinya akan nular. Kok teman kamu dikasih kekayaan, kamu ikut senang, maka kekayaannya akan nular. Logika sederhananya begini. Yang dikasih orang lain saja dia senang, apalagi kalau saya kasih sendiri. Tapi sebaliknya, kok ada orang lain punya kekayaan, punya kebahagiaan, kamu hasud, kamu nggak akan dikasih sama Allah. Yang dikasih yang lain saja dia bergaya, apalagi kalau saya kasih sendiri. Sing mburi cangkeme kae lho. Yang belakang kalau ngomong aja pergi aja, nggak usah di situ, aku ngaji mbak yuk, malah cerewet wae sing mburi kayak gini. Yang belakang. Tak santet meteng lho kowe. Iki sing mbak-mbake wanteng kok sing mburi malah wewet wae. Jadi kalau kehujanan memang ini bukan jatah mau ngaji, ini jatah mbak-mbak. Kowe pengen nonton mbak-mbake wae kowe rupane. Jadi kalau orang lain senang kamu ikut senang, maka Allah akan memberikan kesenangan sama kamu. Tapi kalau orang lain senang kamu sedih, Allah akan memberikan kesedihan sama kamu. Jadi jangan ngiri nduk, wong tertakar kok. Jatahmu piro ki wis ana, jatah saya berapa wis ana. Lah, makanya di situ kemudian berlaku undang-undang begini, yang merasa mendapat banyak nggak usah bergaya, yang merasa mendapatkan sedikit jangan susah. Yo, rodanya kan jelas, kalau nggak di atas ya di bawah. Problemnya satu saja. Kalau Anda di atas tidak hati-hati, siap Anda jatuh ke bawah. Kalau Anda di bawah tapi Anda bersyukur, siap-siap naik ke atas. Padahal untuk mempertahankan sesuatu di atas itu lebih susah daripada orang naik dari bawah ke atas. Tak kasih contoh, saya itu kan suka sepedaan. Saya itu lebih nyaman ketika jalurnya itu nanjak daripada nurun. Karena potensi jatuhnya itu justru ketika nurun. Kalau nanjak malah enggak loh, soalnya hati-hati. Kalau dari atas turun, itu kan buanter. Contoh lagi begini.
Potensi kecelakaan di jalan raya itu justru lebih besar ketika jalan itu sepi dibandingkan ramai. Karena kalau sepi, kayak di tol umpamanya sepi, itu kita terjebak dengan kenyamanan. Wah, nyaman ana sapa-sapa digas sak banter-banter bus gitu. Ya Pak Dan Ramil ya? Ya. Kaget tenanan? Oh gampang, ada ambulan kok. Kalau kamu kaget tuh berarti bersyukur masih punya jantung. Kalau nggak kaget jangan-jangan nggak punya jantung. Apa bedanya Pak Rudi sama pisang? Kalau pisang itu jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau Pak Rudi jantungnya di atas, pisangnya di bawah. Jadi kalau jalannya itu sepi, potensi kecelakaannya itu lebih besar. Karena apa? Kita merasa nyaman banget. Wah sepi, banter. Tapi kalau dalam keadaan macet kayak di Malioboro itu malah kecil potensi kecelakaan. Karena apa? Orang hati-hati. Lah, orang itu kalau dikasih zona nyaman terus, itu biasanya potensi jatuhnya itu lebih besar. Kalau dia tidak hati-hati. Saya itu naik sepeda ke atas sampai Wangon itu, yang bawahnya Merapi itu sama sekali nggak jatuh Pak. Padahal naiknya tuh elevasinya itu sampai 13-14. Pelan-pelan waton iso nanjak dipancal. Pelan-pelan. Tapi begitu dari atas turun ke bawah, jatuh saya. Karena terlalu nyaman. Wah, orang dipantalnya gelundung dewe. Gitu. Lah. Maka disitulah kemudian berlaku undang-undang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya nggak bisa kita lepas dari ujian loh. Lah, cara menyikapinya adalah kembali ke masalah awal tadi. Kalau dikasih suka ya bersyukur, dikasih duka bersabar. Syukurmu itu begini, ya Allah, saya senang Engkau memberikan rezeki kepada saya. Tapi jangan sampai dengan pemberian ini ya Allah, aku jauh dari kamu. Sama halnya ketika Anda diuji, nggak punya apa-apa. Ya Allah, jadikanlah hambamu bersabar, sehingga dengan ujian ketidakenaan darimu, itu menjadikan saya tetap kembali ke jalanmu. Maka hakikat taubat itu adalah ar-ruju. At-taubat itu maknanya rujuk. Rujuk itu artinya apa? Kembali. Lah, kembali. Mungkin selama ini jalan kita gelap. Karena terlalu gelap, kita nabrak-nabrak. Mau jadinya peteng toh? Kalau orang dalam keadaan gelap itu mesti nabrak dong. Makanya kenapa Nabi itu kemudian akhrajan nas minadz-dzulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nah, kita itu ngaji seperti ini dalam rangka menerangi kegelapan yang berhari-hari kita lakukan. Golek lampu. Karena kalau orang itu berada di dalam kegelapan terus, yang terjadi apa? Nabrak-nabrak. Makanya supaya tidak terlalu nabrak, kita butuh lampu. Minadz-dzulumati ilan nur. Orang kalau dalam keadaan gelap, itu biasanya nyari terang. Yang paling celaka itu orang sekarang malah nggak seneng terang, senengannya malah gelapan. Makanya kalau di room biasanya lampunya diurut ke pateni. Bener nggak? Kalau di room lampunya terang apa gelap? Gelap. Wis padang kok malah mau pateni. Ayo. Pertanyaannya kemudian, ngirit matamu ngirit gitu loh. Bukan ngirit supaya ra konangan. Ayo. Nah, orang itu ketika berada pada kegelapan, katakanlah gelap ini kamu anggap dosa gitu aja. Dzulumat ini maknanya dosa. Makanya ketika ilan nur itu maknanya tobat. Tobat itu artinya ar-rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Maka
kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu artinya apa? Ya karena saya merasa bahwa hidup saya ini selamanya diawasi oleh Allah. Makanya begitu kita terlalu jauh dari Allah harus kembali ke syahadat. Kembali ke syahadat. Rujuk balik. Ya Allah, mbok kula ampun peteng terus toh. Karena potensi peteng itu mesti nabrak-nabrak, semuanya ditabrak, aturan ditabrak, perintah larangan Allah ditabrak. Di situ kita butuh cahaya. Kayak sing mburi cangkeme ngopo to, Cah? Kowe iki urusanku karo mbak-mbak, kowe lara daripada cerepke mulya wae. Mulya. Aku iki sing penting mbak-mbak ini jero iki lho. Awakmu krungu ya alhamdulillah ora ya wis salah satu kang sone iki lho. Tapi aja bengok-bengok. Kowe ra bengoke ora krungu apa meneh kowe bengok gitu lho. Wis nikmatono wae. Kowe lara sandul aku minimal ndelok bokonge mbak-mbak iki lho. Malah bengok-bengok wae. Malah ganggu. Oh daripada Pak Dan Ramil tak kon mudun lho iku. Oh, RW ini kira-kira RW ini. Pak RW ini Pak RW. Itu di sana di bawah. Oh, Sarjono iki malah ngumpul mbak-mbak. Ayo John. Dadi ngolali ngomong apa to aku mau. Sing mburi menengo cangkemmu tak sowan tenan lho kowe. Ora ngrusuhi wae. Engko ngono kuwi nganu. Ning YouTube dipotong. Gus Miftah ngamuk. Merasa pengajiannya tidak dihargai, cangkemnya ngono kuwi. Padahal saya ngaji ning SMA. Lah, mas-mas SMA iki nguyuh. Ada 3-4 orang ke kamar mandi. Framingnya di media apa? Gus Miftah pengajian ditinggalkan jamaahnya. Wah, padahal nguyuh gitu loh. Maksudnya aku ngelarang wong nguyuh gitu loh. Masa ya nguyuh mereka tak delok, kowe kebelet po. Nggih, buktine apa? Ah masa ya ngono, ora. Ngene iki wis dipotong Gus Miftah ngamuk jamaah rame. Wis bosok. Pokoke apa-apa salah. Pokoknya ya makanya saya kemarin nulis di tweet apa? Saya sebenarnya kasihan terhadap komentar-komentar, terutama komentar buruk di postingan saya maupun di postingan orang lain. Kenapa saya kasihan sama mereka? Repot-repot mereka nulis komentar, tapi tidak pernah saya baca. Untuk itu saya minta maaf. Tapi yakinlah walaupun komentarmu tidak saya baca, pasti dibaca oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi orang-orang itu kalau harus menghancurkan saya dengan komentar-komentar tak guyu. Ya rata tak waca kok. Orang men gawean ya nduk ya. Mulane aku lek dikomentari wonge santai wae. Skip saja. Apa meneh kaya Pak Rudi ngono. Rudi gemuk. Aja mau batin Rud. Ya mangke nyatane gemuk Rud. Jadi gitu. Kembali kepada cahaya. Kembali kepada cahaya. Kenapa kita harus kembali kepada cahaya? Kamu harus yakin, Dok. Yakinnya di mana? Bahwa pintu itu selalu terbuka. Makanya ini, dalam surat Al-Furqan tuh ada ayat bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Wa amila amalan sholihan. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat. Tapi nek kula tobat mbaleni neh pripun? Ya kalau kamu tidak bosan dengan maksiatmu, jangan bosan dengan taubatmu. Yang menjadi masalah itu adalah nggak berhenti maksiat tapi capek tobat. Illa man taba wa amila amalan sholihan. Kecuali bagi mereka yang mau bertobat. Bengi maksiat, isuk tobat. Bengi maksiat meneh, isuk tobat meneh. Ya Allah kula getun Gusti. Wau dalu kula wis ngerum kula getun, mabuk kula berlebih-lebihan, turu. Bengi macak kerja meneh, tak dung dundang dung, tak dung dundang dung. Isuk nangis meneh. Ya Allah, ternyata kula baleni meneh kula luput Gusti. Saya minta maaf Gusti. Pun mboten kula ulangi. Ndalah bengi neh.
SS. Apa saiki lagu sing kondang? Piye? But iki piye? Statue. Apa lagune Cah Wonogiri sing ketope Desa Gendo kae. Oh. Duh, gede dawa kae ngono. Dewa-dewa iki kok gede dawa. Top Cah Wonogiri sing lagu apik banget iki. Jika ilaman taba wa amana, yaitu orang-orang yang bertobat dan beriman. Makanya nyuwun sewu, agama itu hadir limangkana yarjullah. Itu artinya apa? Agama itu memberikan harapan untuk mereka yang punya harapan. Maka hakikat agama itu bukan nakut-nakutin, Dok, tapi memberikan harapan. Harapannya apa? Segelap-gelapnya kamu pasti ada jalan terang. Problemnya itu bukan masalah kamu mampu atau tidak. Semuanya mampu. Masalahnya satu, mau apa tidak. Jal, saya takon, tolong dijawab dengan keras. Kalian mau jadi orang baik apa enggak? Mau. Mampu apa tidak? Mampu. Itu loh. Kalau mau pasti mau. Sak bosok-bosokmu itu begini. Kamu mau enggak jadi orang baik? Enggak, Gus. Saya udah jelek kok. Itu kamu berarti putus asa. Kamu gak boleh putus asa. Sak gede-gedene maksiatmu, luweh gede pangapurane pangeranmu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Makanya ilaman taba, bagi siapapun yang mau bertobat, dibuka sama Allah jalannya. Dibuka. Wa amanah, dan dia tidak kehilangan rasa imannya. Makanya jangan sampai maksiatmu itu menjadikan kamu kehilangan imanmu. Cara menjaga iman bagaimana? Gampang saja. Jangan pernah tinggalkan sholat sebesar apapun dosamu. Karena begini, Dok, orang itu tidak menjadi kafir ketika dia bermaksiat, tapi menjadi kafir ketika dia meninggalkan sholat. Orang maksiat tidak menjadi kafir. Kamu zina tidak menjadi kafir. Kamu mendem tidak menjadi kafir. Kamu maling tidak menjadi kafir. Kamu judi tidak menjadi kafir. Kamu toying enggak jadi kafir. Kamu ngintip enggak kafir. Buka Didi, yes. Itu enggak kafir. Tapi kalau kamu meninggalkan sholat, kafir. Makanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah, famang taroka faqad kafaro. Yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Makanya kemudian apa? Ini harus menjadi prinsip. Mbak-mbak, rungok tenan. Prinsip kamu satu. Sebesar apapun maksiatmu, tolong jangan pernah tinggalkan sholat. Yang di belakang, sholat. Oi, sholat. Masa aku bagi-bagi rukuh, kamu gak pernah sholat? Kan mubadir. Tak bagi rukuh malah gilemek. Ini yang baru-baru, yang butuh mukena berapa orang? Gue sing lawas ngacung terus. Tak kasih sholat. Gitu loh. Karena kamu sholat tanda kamu punya iman. Gini loh, Dok, saya itu agak sedih membaca penelitian. Orang Islam di Indonesia itu yang sholat hanya 38%. Gila gak? 38% tok. Apa gak keren ketika yang di luar sana banyak yang gak sholat, kok anak sarkem sholat? Malaikatnya mesti bengoknya bauan tadi. Wow, wow, wow. Begitu didelok sangka radar, kayak sapa sing salat? Warga Sarkem. Wow. Wancine Mbak Sarkem salat, Sarjono micek. Sarjono kalah karo wargane Jon. Alasane lara. Ya ndak ya?
Illa man taba, tobat toh. Walaupun malamnya masih bermaksiat. Loh, saya kan aku nggak bisa melarang kamu untuk bermaksiat. Hak saya apa? Kecuali aku ngopeni kamu, udah keluar semuanya tak bayari kabeh. Rasa kerja ben bulan tak kayak bulanan. Kamu nggak usah tak kasih bulanan tiap bulan, pasti bulanan. Kecuali sing tua-tua. Kamu tahu menopause itu artinya apa? Men ora poso terus. Maka namanya menopause. Wa amila amalan solehan. Dan yang mengerjakan amal soleh. Sekecil apapun kebaikan itu kamu lakukan. Bahkan dengan hanya membuang duri di jalan. Oh, liwat ono kerikil kamu singkirkan. Itu udah kebaikan. Oh, cuma malah mau nambahi kerikil. Makanya saya itu sampai terbiasa begini. Kenapa kalau saya masuk toilet, terutama di toilet umum, kenapa mesti saya bawa tisu? Selain untuk bersih-bersih saya, itu untuk membersihkan toiletnya. Saya itu sangat tidak nyaman ketika toilet umum itu dalam keadaan basah. Maka kalau saya masuk, tak lap dulu. Dan saya keluar selesai cebok, tak lap lagi. Harapan saya satu, tidak ngerepoti orang yang masuk toilet setelah saya. Coba kalau semua orang punya prinsip seperti itu, nggak ada toilet jorok. Kadang-kadang, ya Allah, mohon maaf ya, wis ngerokok, ngisi suwe, gitu kan? Puntung rokoknya dibuang di kloset, begitu keluar nggak disiram, wongnya ya teko, gitu loh. Ayo, apa mana yang rum-rum karaoke gue ya ta? Wis mabuk kebelet nguyuh, wis ngono kae. Wis. Nguyuhe nyuwun sewu ketoke ning dhuwur kloset. Was. Jabres anggon-nggon kae. Lah kepiye? Wis nguyuhe mabuk ngadeg. Waduh. Sing mumet ora mung ndas dhuwur. Ndas ngisor ya meru mumet. Nguyuh karo ngene. Mbak ya ngono. Nguyuh lungguh nduk. Wedok nguyuh ngadeg rata tak kandhani. Saya itu, Dek ya, kalau saya masuk toilet kok kotor gitu. Tak lap. Saya tuh sering kayak ya Allah gitu loh. Tak lap. Makanya kenapa saya sering bawa masker supaya nutupi itu bau, tak lap. Kemudian setelah selesai, saya mau pergi, tak lap lagi. Harapan saya yang masuk berikutnya dia tidak repot. Kalau semua orang seperti itu termasuk wa amila amalan solihah. Itu peristiwa perkara kecil tapi sangat-sangat soleh. Coba kau bayangin. Jangan bangga meninggalkan kotoran gitu loh. Terus kadang-kadang gaweder disiram. Ambune. Saya tuh paling benci toilet bau rokok. Lah wong rokok aku ki mbatin. Wong rokok iki lak padha karo wong mangan, padha karo wong ngombe. Kok dadak karo ngising iki lho. Kuwi lak padha karo mangan campur ngising gitu loh. Nikmatnya itu di mana itu loh. Aku tuh heran, belum ya. Saya nggak protes bagi kamu yang merokok itu nggak protes. Tapi mbok yo yang sing tertib lah. Kadang-kadang rokoknya dikasih kloset tapi nggak disiram. Campur karo pisang goreng gede-gede kayak. Ya Allah. Saya tuh seneng banget ditakdir tidak ngerokok itu saya seneng banget. Beneran. Saya tuh alhamdulillah cangkem saya belum pernah ngerokok. Jajal sekali aja mutah-mutah saya. Loh, kalau Pak Rudi nggak ngerokok bukan karena nggak doyan, karena nggak kuat beli saja itu loh. Kalau saya ngerokok mungkin saya nggak perlu beli lah. Bocah-bocah SGM, PGM, teko yos. Nah. Karena aku duwe guse. Jadi wa amila amalan solehan. Termasuk kemudian mohon maaf mamane, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan rumah. Itu termasuk wa amala amalan solihah. Wa amala amalan solihah. Wa amila amalan solihah.
Kok kamu tahu temenmu malam itu nggak laku atau pas rande duit? Wah, koncoku mesake itu nggak punya uang. Kayaknya makan saja susah. Tak belikan nasi bungkus. Itu termasuk wa amila amalan solihah. Oh, koncoku mau berangkat ngaji nggak berani. Kayaknya dia nggak punya jilbab. Nyo tak sili. Itu termasuk amalan solihah. Walaupun perempuan itu rata-rata bohong. Jilbab rong lemari, ya bilangnya nggak punya jilbab. Oh, perempuan setiap mau pengajian bingung, aduh kok orang dia jilbab. Lah wong lanang lah simpel nduk, mau pengajian itu, mau bajunya grey ya pecinya hitam, bajunya putih pecinya hitam, bajunya merah pecinya hitam. Coba perempuan, harus matching. Harus matching. Bila perlu matching itu tidak hanya jilbab dengan pakaiannya, sak make up. Jilbab pink yo make up pink. Lipstike pink. Iki apa ngene jenenge ini? Esedone pink. Bajune pink, roke pink, sandale pink, sak sempake pink. Lah wong lanang iki bajune apa pecine sama. Pecine sama. Nggak mungkin kok kemudian Pak Rudi ki bajune pink, pecine pink. Nggak mungkin. Kecuali bagi orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal soleh. Sekecil apapun itu, Nduk, kamu lakukan. Oh, koncoku kayak sakit. Katanya perlu dimotivasi, kamu motivasi, datang, itu termasuk amal soleh. Semangat yuk, tanggung jawab masih besar, kamu masih punya anak di rumah, ada orang tua yang harus kamu bahagiakan, ayo sembuh. Aja mau nih, loromu apa? Aku 3 hari panas sih, wah katanya meh mati. Itu nanti matinya bukan karena penyakit, mergo cangkemmu tak kandhani. Jangan. Bawain makanan kesukaannya. Itu loh. Makanya saya cerita, kalau di Arab Saudi itu orang sedekah itu gila-gilaan. Apalagi musim haji kayak ini. Itu kalau orang sedekah di Arab itu, apalagi pas wukuf di Arafah itu, subhanallah. Jeruk sak kontainer. Apel sak kontainer. Beneran, pisang sak kontainer. Lah wong sarekem ki ya Allah, jeruk telu ngenteni kancane loro. Kancane loro baru gawane jeruk telu. Kue niate siji, sesuk lak gantian aku loro ganti digawake. Jadi wa amila amalan solehah, sekecil apapun itu. Faulaika yubadilullah sayyi'atim hasanat. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Makanya kalau konteks kita di sini sederhana saja. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Aku ketoknya kebablasan iki maksiate, aku sedekah gitu. Aku ketoknya mambengi mabuke kakean iki. Aku nukokke makan anak yatim Itu namanya mengikuti amal perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Aja mau tumpuk dhewe, maksiat mau borong dhewe, wis mendem ngrasani kancane, hasud, jangankan kancane, kiai ini teko ya dirasani. Aku yo krasa. Kok ya teko. Jadi, iki tenan, Nduk. Saya nggak pernah mengajarkan sesuatu yang susah-susah. Saya gampang-gampangnya mau lakoni itu. Saya wis suwe nggak ada komunikasi dengan orang tua, terputus karena apapun. Ayo malam ini kamu sambung komunikasi lagi dengan orang tuamu. Tapi nanti kalau orang tua saya tahu, saya mesti nggak boleh kerja di sini, Gus. Ya kan, kamu nggak harus ngomong pekerjaan kamu di sini. Loh, ngapusi tetap dosa, Nduk. Aku ora kok ngajari ngapusi rupamu iki lho. Kok malah ngapusi rapopo. Wis kene takoni. Nduk, kowe nang ndi, Nduk? Kula teng apa Prawir apa kene kampungnya?
Bukan. Sosrawijayan. Nanti Windo. Sosrawijayan itu Pakistan. Apa kuwi? Pasar Kidul stasiun. Stasiun. Kowe ning kono kerja? Alhamdulillah kula kerja, Bu. Kerjamu apa? Mane LC. LC itu pekerjaan apa? Bu, LC itu pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaannya adalah menyenangkan orang lain. Wah. Mesti mbokmu bersyukur, alhamdulillah. Pekerjaanmu terpuji, Nduk, gitu. Nyenengke wong. Bukankah menyenangkan orang lain itu berpahala? Maksud saya begini. Ya. Komunikasi jangan sampai terputus lah. Mbok apapun pekerjaanmu, ridho orang tua itu penting. Walaupun dengan jalan kamu ngapusi itu. Yang jadi masalah adalah wis maksiat malah belas ora tahu komunikasi dengan orang tua. Itu kan masalah, Nduk. Walaupun kamu ngapus sedikit, kowe ning kono kerja apa? Kula SPG, Bu. Oh, SPG. Kok SPG anggur matang? Ya ora kudu ngomong SPG lapen. Kowe malah ngomong SPG oplosan. Kula SPG. Kowe ning kono kerja apa? Teng counter HP. Kowe ning kono apa omane? Kula takon wong tamu, kerjamu apa, Nduk? Kamu jawabnya apa? ART. Banget sumpah. Nih ya bener ART. Asisten rumah tangga orang lain. Iya. Pinterin Mbak jawabnya. ART. Kreatif itu. Kamu tahu kreatif itu apa? Kreatif. Maka dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Allah? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku. Kalian tuh enggak diceluk wahai pemandu karaoke, enggak. Allah enggak manggil kalian wahai para pemabuk, enggak. Allah enggak manggil kalian wahai peminum oplosan, enggak. Sejahat-jahatnya kita, sejelek-jeleknya kita, Allah masih mengakui kita sebagai hambanya. Hai hambaku. Apa enggak matur nuwun Nduk? Kowe diceluk tamumu waduh kekasih hatiku senenge ya Allah, silite mekrok tak kandhani. Diceluk karo tamune, wahai bidadariku. Wah, senenge. Wow. Ini dipanggil oleh Allah apa? Hambaku. Allah enggak manggil kamu wahai pembuka botol, enggak. Kamu tukang selingkuh, Allah enggak manggil kamu wahai tukang selingkuh, enggak. Kamu mengganggu rumah tangga orang lain, wahai pelakor, enggak. Ora ana ning anu kok wahai pelakor, enggak ada. Enggak. Enggak pernah Allah manggil wong lanang-lanang, wahai engkau para open BO. Enggak ada. Enggak ada. Orang. Mana Pak Rudi? Wahai engkau tukang nambah bojo. Enggak. Enggak ada. Apa awakmu sing gaweane ngrasani? Wahai cangkemmu sing gaweane ngrasani. Enggak. Sebanyak apapun dosa kita, Allah memanggil dengan kalimat ya ibadi, hei hambaku, hei hambaku yang ada di Sarkem, hei hambaku yang ada di Sosrawijayan, hei hambaku yang ada di Tugu, hei hambaku yang ada apa ulan Tugu ke? Wahai hambaku yang ada di Ngebong. Langsung sang Ngebong, pun tutup Gusti. Nah, pindah baratnya lagi di mana? Jelageran. Kenapa Yuda apal? Sing mindah yo iki. Solusi terbaik. Wahai hambaku di Jelageran, semuanya dipanggil semua sama Allah.
dengan kalimat yang sangat sayang. Makanya kita tuh nggak boleh memanggil orang itu dengan profesi jeleknya umpamanya. Oh dasar pelakor. Nggak. Oh tukang maling, nggak boleh. Apalagi kalau sifatnya praduga, nggak boleh. Oh dasar, Mbak PSK, nggak boleh, nggak boleh. Wahai, kamu tukang zina ya? Nggak boleh. Dalam Al-Quran itu, dalam agama itu tuduhan berzina itu harus ketika dia menuduh, itu matanya harus melihat. Dan harus dengan 2 saksi. 4 saksi. Bukan 2, 4. Jadi umpama ngene nduk, awakmu neng kamar, mbak-mbake karo Fadil, saya nggak bisa nuduh kamu. Oh, kayak mesti Fadil zina kayak nggak boleh. Itu namanya suudon, Pak. Dan suudon itu gede banget dosanya. Makanya kok ada suami menuduh istrinya zina, itu kudu dicerai. Itu namanya li'an, menuduh istrinya berzina. Padahal harus disaksikan masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan, matanya melihat sendiri. Wih, pilak ndelok kowe. Ayo. Pembuktiannya susah. Ayo, engko ngomong kowe nuduh bojomu berzina. Hakim takon, ada gak buktinya? Tolong disepil. Hayo modar kowe ya kowe. Saya melihat sendiri dengan kepala mata saya sendiri mereka berdua masuk kamar. Apakah di kamar pasti terjadi hubungan? Belum tentu. Tidak bisa. Malah mbaknya malah mboten kok Gus, namung mandi kucing, cangkeme iki lho. Enggak gampang nuduh orang, enggak gampang. Aku curiga karo cakae. Bendina mlebu hotel. Lah Pak Rudi kejaran ning hotel kok. Masa enggak boleh masuk hotel? Itu saya curiga dengan dia pekerjaannya keluar masuk hotel. Selalu saja kita begitu hati-hatinya, maksud saya apa? Begitu hati-hatinya agama itu tidak melabeli orang bermaksiat dengan cara seperti itu. Makanya sebagai muslim itu harus mengedepankan husnudon, gak boleh suudon. Kok ada orang masuk karaoke, kita harus berhusnudon. Oh, dia masuk karaoke mungkin pengen memberikan jalan terang kepada mbak-mbak yang ada di sana. Kok orang bajunya penuh dengan alkohol, oh mungkin dia menyeramai orang-orang yang sedang mabuk sehingga badannya penuh dengan alkohol. Selalu seperti itu. Nggak boleh kita suudon, apalagi nuduh. Karena Allah mengatakan ya ibadi innakum tukhti'una bilaili wanar. Kamu itu berbuat salah siang dan malam. Kamu itu berbuat dosa pada siang hari dan malam hari. Tapi kemudian apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku kata Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kok mau amini? Telat. Seri Buri amin. Sarjono amin. Hilang Sarjono. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a kata Allah, dan aku mengampuni dosa kalian semuanya. Amin. Coba. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Maka kemudian apa? Fastaghfiruni kata Allah, beristighfarlah kepadaku kata Allah. Memohon ampunlah kepadaku. Bertaubatlah kepadaku. Maka kemudian apa? Aghfir lakum, maka aku akan mengampunimu. Ngono nduk. Wong metu korom langsung astagfirullah kula khilaf Gusti. Bengi khilaf meneh. Buka titik jos. Astagfirullah kula khilaf meneh Gusti. Tapi ingat, bukan dalam rangka mempermainkan agama. Tapi berangkat dari dalam hati. Encen Gusti kula salah meleh niki Allah. Itu lebih bagus daripada kamu bermaksiat, daripada kamu berbuat dosa sama sekali tidak beristighfar. Wa naghfirul dzunuba jami'a fastaghfiruni. Kamu beristighfarlah kepadaku. Kamu mohon ampunlah kepadaku. Allah. Aghfir lakum. Saya pastikan aku pasti akan mengampuni dosamu. Kurang api apa nduk Allah sama kita? Kita aja yang sering lupa sama Allah. Allah itu nggak pernah melupakan kita. Kalau Allah pengen melupakan orang Sosrawijayan itu gampang banget. Caranya bagaimana? Allah menghentikan semua tamu nggak datang ke Sosrawijayan.
Nyatanya tetap ana tamu. Mergo Allah sayang karo awakmu, tapi awakmu sing ora tau sayang karo Allah. Allah nggak pernah melupakan kita, tapi kita yang sering melupakan Allah. Allah nggak pernah kejam sama kita, tapi kita yang kejam sama Allah. Allah selalu berbuat baik sama kita, tapi kebaikan-kebaikan itu tidak pernah kita balas dengan kebaikan kita. Maka fastaghfiruni, istighfar karo aku, kata Allah. Aghfir lakum, aku akan mengampuni kamu semuanya. Hadis ini tidak hanya untuk kamu, terutama untuk saya. Tidak untuk kamu. Ini saya membaca hadis ini untuk saya. Kebetulan kamu ikut mendengarkan. Sehingga saya ya beristighfar, kamu juga beristighfar. Saya minta ampun, kamu juga minta ampun. Belum tentu untuk maksiat saya itu lebih sedikit dibandingkan kamu. Bisa jadi kamu maksiat terang-terangan, saya tersembunyi-sembunyi. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada yang bisa menjamin. Makanya saya itu gak seneng ya kalau ada orang lain umpamanya dibongkar asusilanya. Kita mengatakan, wow dasar, kamu jangan sok suci. Kamu itu kelihatan suci karena kamu belum terbongkar, belum ketahuan. Kalau ada orang korupsi, oh dasar koruptor. Koruptor itu kalau sudah ketangkap maling uang rakyat yang sudah ketangkap. Walaupun dia maling duitnya rakyat, tapi belum ketangkap, belum diarani koruptor. Apakah yang maling duitnya rakyat hanya itu toh? Enggak, masih banyak yang lain. Cuman yang itu ketahuan, kamu belum ketahuan. Kan begitu. Bukan kok kamu tok yang punya mak, saya juga banyak. Makanya tugas kita itu apa? Saling mengingatkan. Aku ngeleke awakmu, awakmu ngeleke aku. Fastaghfiruni, mohon ampunlah kepada aku, kata Allah. Aghfir lakum, maka aku akan mengampunimu, kata Allah. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Yo, relax, takon-takon, sing takon tak sangoni. Gak ada. Kita akhiri pengajian kita. Oh, saya tak minum dulu. Aku sampai kemeringat itu loh. Bal-balan. Halo. Mana tadi? Mbaknya. Oh, ini Super Ninja. Assalamualaikum. Duduk aja ya. Ya. Berdiri nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aileen. Siapa? Aileen. Iya. Pasti nama palsu. Nama asli. Oh, nama asli? Waduh, micit. Aileen. Mohon maaf, di sini saya masih meraba, masih bimbang. Jadi saya mau panggil Bapak atau Gus, saya masih bingung. Minyak dia ngerti. Bapak. Apapun boleh. Beb juga boleh. Wow, tukang sonek ini jadi diantri beneran tukang sonek. Saya sabar. Kenapa Mbak Elin? Gini, kamu manggil apa saja boleh? Gini Gus, kebetulan saya ini mualaf. Alhamdulillah. Saya mualaf tahun 2022. Tapi setelah saya mualaf ini, ujian yang saya lalui ini seperti kok makin sulit gitu loh. Jadi menurut saya bingung. Bingungnya gini, ini tuh ujian atau petunjuk? Pertama itu kayak saya pengen mencari jalan lebih terang tapi sulit. Ini tuh petunjuk, saya harus balik lagi ke belakang atau saya terus jalan gitu. Oke. Itu aja pertanyaan, soalnya itu kayak mengganjal di hati. Enggak, nangis. Kamu mau alaf dulu karena apa? Kebetulan saya menikah. Jadi karena lanangan apa karena hidayah? Gini, saya tadinya non muslim kan, mantan suami saya non muslim. Iya mesti non muslim, lara muslim ora mau alaf jenenge yo. Lin. Terus? Karena keluarga besar saya sebagian nih non, sebagian muslim. Tapi terus, saya suamimu non. muslim? Suami saya non. Oh non juga? Iya. Oh.
Saya mualaf karena pertama ya tuntutan orang tua, tuntutan ibu sih yang pertama. Terus ya udah saya ikutin. Tapi setelah mualaf nih kayak makin sulit gitu loh Gus. Kayak apa yang saya lalui itu berat, tambah berat, makin tahun tuh tambah berat. Jadi yang itu yang ganjel di hati saya itu ini ujian atau petunjuk. Tuh saya bimbang di situ. Ya. Bagus banget sih Ail pertanyaannya ini. Dan mu'alaf itu walaupun kaya dia masih berhak mendapatkan zakat. Walaupun kaya, mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat. Wal mu'alaf atau kulubu itu masih mendapatkan zakat. Jadi nanti kalau Elin dikasih itu sebagai mu'alaf, bagus banget. Bukan sebagai LC, sebagai mu'alaf. Jadi begini Lin, malah jual-jualan rok kancane gitu. Kamu, saya sering bilang apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan indahnya fajar kalau tidak pernah melalui gelapnya malam. Nggak akan pernah. Kamu nggak akan pernah menemukan hari raya sebelum melewati puasa. Atau bahasa saya yang lain mengatakan apa? Kalau ada puasanya pasti ada waktu berbukanya. Ketika ujian itu kita lihat dari kacamata yang positif, itu adalah cara Allah menyapa kamu, Lin. Makanya hadis yang Abah baca, yang kemarin saya sampaikan apa? Idomul jaza ma'a idomil bala. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian kamu, Lin, akan semakin besar pahala kamu. Semakin banyak ujianmu, semakin banyak Allah menyapamu. Kalau orang itu nggak pernah diuji oleh Allah, jangan-jangan dia malah dilupakan oleh Allah. Mau nurupnya digawe seneng terus. Saya tuh tidak hanya kamu, Lin. Banyak mereka yang mu'alaf justru ketika mu'alaf kok masih malah tambah ujiannya. Itu adalah cara Allah menghabiskan semua dosa-dosamu. Dan yakinlah setelah bersih, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kamu. Kepada Ailin dan kawan-kawan. Kamu harus memandang dari kacamata positif, jangan negatifnya. Terima kasih Tuhan, saya masih Engkau uji. Makanya, kalau kamu banyak yang membenci, berarti kamu dilihat. Kenapa kamu gak ada yang membenci? Berarti kamu gak pernah dilihat. Dok, kira-kira wong sakmene mbane iki pembencinya paling banyak siapa? Aku. Indonesia. Wong Prancis yang ngerti masalahku, Lin. Coba lagi nyaman-nyamannya macam-macam dihantam. Kalau kemudian saya berpikiran negatif, Gusti Allah karep apa toh? Oh, saya nggak perlu seperti itu. Terima kasih Tuhan. Engkau sayang sama saya. Ayo. Jadi kalau kamu tanya sama saya apakah itu cobaan atau itu jalan petunjuk, itu adalah jalan petunjuk Allah untuk membersihkan semua dosa dan kesalahan kamu, yang pada akhirnya insya Allah derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kowe ngerti bola bekel kan? Bola bekel itu semakin dihantam keras ke bawah, maka naiknya akan semakin tinggi. Dia wut. Tapi kalau nggak pernah dibanting, yura bakal munggah. Maka saya doakan mudah-mudahan setelah ini Anda dibanting semuanya. Punya bantingan masing-masing dalam rangka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Elin? Karena kamu mu'alaf, tak kasih 1 juta. Yang Alin, kasih Mbak Alin itu. Coba. Sebelah sini? Gak ada? Oh ini. Ini nih. Mic-nya pindah ke sini. Mic-nya digeser. Gus, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Lala. Gus, saya mau bertanya, apakah perempuan yang pekerjanya LC bisa masuk surga? Terus? Udah, Gus. Itu aja. Sekarang itu yang di framing di media sosial, di IG, di TikTok, yang selalu di-tag ke saya itu, gara-gara saya dulu membandingkan politisi busuk dengan londe. Yang saya bilang, hidup londe, kan ramai banget itu. Saya dihajar terus tuh. Hidup londe, hidup londe. Padahal, mohon maaf, saya mau tanya. Selama saya ngaji di Sosrawijayan, selama saya ngaji di Sarkem, pernah nggak saya memanggil yang hadir dengan kalimat itu? Tolong dijawab, pernah nggak saya memanggil dengan kalimat itu? Saya, tolong di ponco-ponco sing ke YouTube atau di medsos. Saya dulu mengucapkan kalimat itu dalam rangka membandingkan politisi busuk yang menyuap rakyat supaya terpilih. Bahasa saya waktu itu apa? Rakyat disuap 20.000 untuk milih dia. Saya ngomong, sementara mbak-mbak PSK sak jamnya 200.000. Suarane rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Maka saya sindir dengan kalimat sarkas, hidup londe. Sekarang di framing. Gus Miftah penggemar londe. Padahal saya nggak pernah memanggil siapapun yang ngaji dengan saya, termasuk mereka yang dianggap jelek dengan kalimat itu. Kenapa? Surga itu, Allah ciptakan surga dan neraka itu sama. Maksudnya apa? Allah ciptakan surga untuk para pendosa. Para pendosa yang mau bertaubat. Sementara Allah ciptakan neraka untuk pendosa yang tidak mau bertaubat. Jadi apapun profesinya termasuk LC itu berpotensi masuk surga. Termasuk Lala. Saya doakan Lala masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian ini. Jadi kalau bertanya pada saya, apakah LC bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Saya ulangi dok. Allah menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk para pendosa. Allah ciptakan surga untuk pendosa yang mau bertaubat, sementara Allah ciptakan neraka untuk pendosa yang tidak mau bertaubat. Siapapun itu, mau LC, mau tukang ngaji, mau petani, mau pegawai negeri, semuanya berpotensi masuk surga, termasuk Lala. Amin lah, malah mendelik aku. Jangan kecil hati lah, potensi surga kita sama. Sama. Gak ada yang gak berhak masuk surga, kecuali bagi yang gak mau. Ada nggak yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Yang tidak mau bertobat. Taubat didik lah. Neng LC yo, neng Rome kadang-kadang nyanyi sing rada Islami didik. Neng Rom kok ndelok pas malam Jumat, Umi. Siapa ngatu dikayang karo mbokmu ta? Tapi yo ora kudu kemudian jadi LC syariah. Gua malah menistakan agama. Engko begitu tamune ngasih tip langsung alhamdulillah, takbir aja. Maka jangan memperolok agama. Itu aja, jangan memperolok agama. Ya. Jadi kalau tanya apakah potensi masuk surga, sangat berpotensi. Tak dongake ke wabah umatnya Kanjeng Nabi mlebu surga. Amin. Termasuk awake dhewe. Amin. Nyerah tak kayak 400 ra. Kayak Lala, tralala trilili ya. Sebelah sana. Benar dong, belakang dulu. Itu belakang. Belakang yang hitam itu. Mic-nya digeser. Sama-sama. Untung terima kasih ya Gus. Terima kasih ya Om.
Siapa? Ayo, namanya siapa? Mic-nya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vita Priska. Siapa? Vita Priska. Vita Triska. Prista. Saya mau bertanya, Gus. Saya mau menjawab Prista. Antara takdir dan doa lebih kuat mana? Lalu kalau yang ditakdirkan kepada kita tidak sesuai dengan doa kita bersyukurnya bagaimana? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Besok lah pertanyaannya Lala tadi, jawabannya besok ono film anyar judulnya Mantan LC Masuk Surga. Top banget filmnya gitu. Dengan bintang filmnya Lala. Dengan pemeran utama cowoknya Yuda. Yuda sebagai Walid. Lala nak boleh. Mbak Vita Pristika. Priska. Vita Priska. Jadi gini, Mbak. Takdir itu ketentuan Allah. Doa itu proposalnya manusia. Jadi takdir itu ketetapan Allah atas hambanya, sementara doa itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, ada nggak yang bisa merubah takdir? Ono nduk. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali doa. Dan seringkali Allah itu membatalkan ketentuannya, membatalkan ketetapannya karena mengijabah doa-doa hambanya. Nah, kalau berbicara doa, Nduk, kenapa dalam doa ada kata-kata semoga? Karena kadang-kadang takdir tidak seindah rencana. Makanya kenapa lah ndonga? Semoga diijabah, semoga dikabulkan. Kenapa dalam kalimat doa ada kalimat semoga? Karena kadang-kadang takdir itu tidak seindah rencana. Kamu berdoa diterima oleh Allah, bersyukur. Kamu berdoa nggak dikabulkan oleh Allah, bersyukur. Kenapa kok nggak dikabulkan Allah, bersyukur? Karena berarti takdirnya Allah itu lebih bagus daripada permintaan kita. Dulu Sa'labah itu ketika miskin, dia minta sama Kanjeng Nabi, Nabi mbok saya didoakan supaya saya kaya. Nabi jawab, jangan-jangan kemiskinan kamu itu terbaik bagi kamu, wahai Sa'labah. Enggak Nabi, kalau saya kaya pasti lebih baik. Dan ternyata benar, ketika dia kaya justru dia tidak baik. Miskinnya dia baik, kayanya dia tidak baik. Ono kalane, Nduk, dia diuji miskin kuat, diuji kaya tidak kuat. Gak punya uang dia kuat, gak punya uang malah tidak kuat. Jadi kalau kamu tanya takdir sama doa, takdir itu ketetapan Allah, doa itu proposal manusia. Dan Allah sering membatalkan takdirnya hanya gara-gara mengikuti doa-doa hambanya. Saya ulangi, kenapa dalam doa ada kalimat semoga? Karena kadang-kadang takdir itu tidak seindah rencana. Rencanamu metu sangka sarkem umur 30 tahun. Delalah umur 30 tahun belum punya apa-apa. Akhirnya mundur sampai umur 50 tahun. Ya, kamu ya harus sadar diri. Kalau toh kamu mau jadi LC sampai umur 50 tahun, kalau toh kamu mau, tamunya yang tidak mau. Begitu Rene, kowe meneh. Lu lagi. Makanya sekarang pinter. Di sini sudah nggak laku, pindah tempat lain. Makanya di tempat lain dia menjadi barang baru stok lama. Begitu Pak Rudi, kowe meneh. Gitu Mbak Priska ya.
Makasih Mbak Priska. Terima Mbak kasih Priska. Gus. Sama-sama. Yang dikasih Pak Rudi ki 400 sebagai mas kawin. Kan satu lagi. Satu lagi. Mana? Oh, ini yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, nama saya Widi dari Jawa Barat. Siapa? Widi. Ya, jadi Lala Widi ya. Lala Widi. Kamu ngefans sama Lala Widi? Enggak, sama Gus aja. Iya. Widi, kapan kita kemana? Kemana kita kapan? Bagi rasa nyawang-nyawang. Sorry ya, Widi sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Widi, Widi mikir aku. Ya, Gus. Gimana Pak Widi? Saya kan pernah baca ya di salah satu buku. Pembaca buku ternyata. Qurrata Ayun itu dalam konteks agama terutama Islam ya, itu artinya anak yang membawa sumber kebahagiaan atau kesenangan bagi orang tuanya, dan anak yang berakhlak baik dan anak yang taat beribadah. Saya yakin dari sebagian teman-teman di sini itu hasil dari kerja di sini itu untuk membahagiakan orang tuanya, untuk menyenangkan orang tuanya. Apakah kita itu termasuk Qurrata Ayun meskipun kita yang Mbak tadi bilang itu kita ngapusi ke orang tua dengan padahal kerjanya kita seperti ini tapi tujuannya untuk membahagiakan orang tua gitu. Sedangkan kan dalam agama Islam itu ya itu tadi kata Gus juga ya kita memang salah tapi ada terangnya gitu. Ya begitu Gus. Tak jawab Qurrata Ayun kok aku diantemi kiai-kiai. Tak jawab ora aku diantemi Elsi. Ini aja Nduk. Nabi itu pernah ditanya. Nabi, mahuwal ismu. Dosa itu apa Nabi? Saya jawab ini aja. Nabi jawab, al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoliya alaihin nas. Yang namanya perbuatan dosa itu adalah, satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Itu perbuatan dosa. Jadi ketika kita lakukan hatinya tidak nyaman dan kita khawatir dilihat sama orang. Kira-kira orang berbuat maksiat itu hatinya nyaman apa enggak? Enggak. Kira-kira takut enggak kalau diketahui sama orang? Takut, termasuk diketahui sama keluarganya. Sementara ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah mawal bir. Kalau kebaikan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi dosa itu perbuatan yang membuat hatimu tidak nyaman, kamu khawatir dilihat sama orang, sementara kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Makanya sekarang begini, diimbangi saja. Perbuatan dosamu itu diimbangi dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Katakanlah begini, perbuatanmu di sini dosa, ismun. Tapi kamu berbuat baik sama orang tua itu adalah bir. Jangan sampai ismun perbuatan dosamu sama sekali tidak ada birnya, sama sekali tidak ada kebaikannya. Lah hasil akhirnya gimana? Pasrah sama Allah. Kalau saya mengatakan, wah itu berarti kamu Qurrata Ayun, aku diantemin aku. Iki miftahi kepiye? Elsi gawane mabuk, dumeh ngene ning wong tua Qurrata Ayun, iku kurang ajar. Karena begini, sak bosok-bosoke kita kemudian jangan pernah meninggalkan kebaikan, apalagi berbuat baik dengan kedua orang tua. Soal hasil akhirnya bagaimana? Allah. Toh saya meyakini kamu tidak akan pernah kerja di sini selama-lamanya, apalagi pengen mewariskan kepada anak cucunya. Kemana kamu bisa mati? Nah, dulu ibumu ini Elsi teladan di Sarkem nak. Ibu berwasiat ya nak,
kalau besok ibu mati, tolong lanjutkan perjuangan ibu ya nak. Ada yang punya cita-cita seperti itu? Naudzubillahi min dalik. Sejelek-jeleknya orang tua pasti anaknya berdoa anaknya menjadi lebih baik. Gak mungkin dong dongone elek. Jadi tetap lanjutkan perbuatan baikmu kepada kedua orang tuamu, walaupun kamu belum bisa meninggalkan kemaksiatanmu. Tapi kamu jangan menganggap merasa saya kan udah berbuat baik berarti saya qurrata a'yun, gak usah. Qurrata a'yun itu penilaian manusia, bukan penilaian diri sendiri. Ngono nduk, aku loh qurrata a'yun, nggak bisa. Kalau kemudian ada orang berhusnudzon sama kamu, oh itu qurrata a'yun, itu urusan orang lain. Makanya kenapa saya selalu mengkampanyekan, walaupun orang banyak dosa ketika mati, kok Mbah Modenya tanya, ini almarhum baik apa buruk? Tetap saja jawablah baik, jangan dijawab buruk. Kenapa Pak Nanambil? Sederhana saja. Kematian itu adalah proses di mana dia berhenti kemaksiatannya. Jadi mohon maaf, umpama ana tukang mabuk mati. Tiap hari mabuk. Apakah almarhum ini baik atau buruk? Kamu jawab baik. Minimal dengan kematiannya tidak nambah saldo kemaksiatannya. Tidak nambah saldo dosa-dosanya. Oh no. Kok gawane zina Gus, tetap jawab baik. Karena minimal dia sudah berhenti dengan perbuatan dosanya. Tapi jangan menganggap aku lo wong apik sama aku lo qurrata a'yun, nggak boleh. Caranya begitu. Yaudah ya. Terima kasih saudara. Sama jenengmu? Widi tanpa lala. Karena kalau lala namanya lala. Jazakallahu khair Gus. Jazakallahu khair. Wih ngeri. Ya, sehat selalu, panjang umur, tambah istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku orang jawab amin apa ora lagi? Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gue jawab amin. Didelok bojoku, didelok bunda. Gue jawab ora, Bruno. Kenapa Widi mendoakan seperti itu? Karena dia berharap sama aku. Padahal yang berharap tidak hanya Widi, tapi juga Lala dan Vita. Kan kalau semuanya berharap, aku nggak kuat. Ini malah melambak belakang melu-melu. Aku juga mau. Yaudah, tak wakilkan ke saudara Rudi saja ya. Bujun Rudi, awas Gerut, awas Gerut. Sudah jam 11. Saya takut mengganggu aktivitas Anda malam hari ini. Jangan sampai Anda menuduh saya mengganggu pekerjaan Anda. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dosa diampuni oleh Allah. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Ya, saya akan berdoa, tapi dengan sebuah renungan. Mudah-mudahan dosa kita sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian,
Jangan malu untuk kembali. Kamu nggak sendiri. Semua orang pernah jatuh. Semua orang pernah salah. Yang beda cuma satu. Ada yang mau bangkit, ada yang terus tenggelam. Kamu mungkin merasa dosa saya udah numpuk. Malu balik ke masjid. Udah terlanjur kotor. Mana bisa Allah memaafkan? Tapi ingat, Allah itu beda. Dia nggak seperti manusia yang gampang ilfil. Dia maha menerima selama kamu datang membawa hati yang jujur, walaupun penuh luka dan aib. Dia tetap menyambut kita dengan baik. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini bukan kata ustadz, ini bukan kata kiai, ini bukan kata ulama, tapi itu ayat langsung yang turun dari langit dalam surat Az-Zumar ayat 53. Dan yang lebih keren lagi, kalau kamu beneran bertobat dan berubah, dosa kamu bisa Allah ganti menjadi pahala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Itu bukan ditutup, tapi diubah, disucikan, dimuliakan. Jadi, kamu bukan sisa masa lalu. Kamu calon kekasih Tuhan kalau kamu berani pulang mulai sekarang. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala pujiannya bagimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, engkau penolong kami ya Allah. Engkau tempat kami bersandar ya Allah. Engkau tempat kami meminta ya Allah. Engkau tempat kami mengadu ya Allah. Engkau tempat kami memuja dan memuji ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adhim. Ya Allah, kami lemah, engkau kuat. Kami kecil, engkau besar. Kami tidak mampu, engkau maha mampu. Kami tidak bisa, engkau serba bisa ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami yang kecil meminta kepada yang besar. Kami yang tidak mampu meminta kepada yang mampu. Kami yang tidak bisa meminta kepada engkau yang maha bisa ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dosa kami banyak, tetapi engkau pemberi rahmat. Dosa kami banyak, tetapi engkau penyayang. Dosa kami banyak, tetapi engkau pengasih. Ya Allah, begitu luas kasih-Mu, begitu luas sayang-Mu. Kasihani kami ya Allah. Kasihi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, engkau maha melihat. Sekecil apapun, dimanapun kami berada, semua perbuatan kami engkau lihat ya Allah. Untuk itu ya Allah, tuntunlah kami dari kegelapan menuju talan yang terang ya Allah. Segelap apapun jalan kami, engkau terangi kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Segelap apapun keadaan kami, tuntunlah kami kepada cahaya-Mu ya Allah. Segelap apapun hidup kami, tuntun kami kepada cahaya sebelum kematian kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, tuntun kami kepada taubat-Mu ya Allah. Sebesar apapun maksiat kami, tuntun kami kepada jalan kebaikan-Mu ya Allah. Allahumma hdina ila siratil mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Yaitu jalannya orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Yaitu jalannya orang-orang yang memberikan kasih sayang-Mu ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Yaitu jalannya orang-orang yang Kau benci. Yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Tuntun kami, bimbing kami, selamatkan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Itu ada nasi dari Bunda. Doakan mudah-mudahan Bunda panjang umur sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.